Ngobrol aja. Ngobrol aja, nggak ada opening apa segala macam. Nggak ada. Ngobrol biasa aja. Ya udah. Orang-orang itu Sandra tuh. Udah kayak the front armament. Lu mau goes apa namanya kalau motoran itu? San Mori kemana San? Sandra udah kayak anak Harley. San Mori kan Sandra Mori ya. Mari. Udah mulai dari tadi Coki. Udah mulai dari tadi ya. Iya. Lo sebelumnya udah pernah kenal Bung Rindra belum? Sudah loh. Salam kenal. Salam kenal lagi. Waktu di acara itu apa? yang noise. Noise. Oh iya, lo ada ya waktu itu ya? Ada banyak gua. Terus kan gua ngikutin Kementerian Kegelapan kan. Gua mau daftar PNS juga di situ. Iya, ini lagi. Tapi ya kena efisiensi. Kami Oh, efisiensi. jadi nggak buka lowongan ya bang ya? Iya, cuman menteri sama staf sus aja. Gitu. Nanti kalau mamanya udah dapat kabar lagi, nanti kami hubungin. Tapi sebagai orang awam nih, mau nanya juga efisiensi. Kalau efisiensi yang ada di negara kita kan itu kebutuhannya karena memang ada prioritas-prioritas tertentu lah. Iya. Kalau di Kementerian Kegelapan sendiri efisiensinya demi kepentingan apa tuh? Kebutuhannya apa? Untuk selalu menjaga 0 APBN. Kami 0 APBN. 0 APBN. Kantor kami di Ruko. Pilihan yang sangat menarik ya Ruko ya. Kantornya di Ruko lebih baik dibanding waktu dulu kan Menteri Perumahan Rakyat aja nggak punya kantor. Itu waktu dulu sempat nggak punya kantor. Waktu itu ya. Kami udah punya kantor duluan. Oh iya lebih bagus. Sampai sekarang tuh masih banyak badan dan kementerian yang masih bayar sendiri loh Coki. Makanya Pak Tiga ngamuk-ngamuk kan terus-terusan. Makanya butuh marah. orang deh. Butuh 1 triliun. Kan. Butuh 1.000 triliun. 1.000 orang. 1 orang 1 triliun berarti. itu fantastis banget ya. Itu kayak networknya Tony Stark itu dia minta 1.000 triliun. Memang segitu penting kayaknya kan. Iya, HAM penting banget. HAM penting banget. HAM memang penting banget. Penting banget. Kayak kan ada filmnya kan Hamtaro, Anda tahu dulu. Bagus banget, lucu dulu. Iya sih, tapi kayaknya kita berbicara HAM yang berbeda sih kayaknya. Yang sering dilanggar Coki. Iya, benar. Coba. Hamtaro kalau yang saya Hamtaro, sering langgar kan. Hamtaro yang saya sering langgar. Bung Rindra. Kalau misalnya lu belum tahu, Fer, gue udah sering ngomong ini di mana-mana karena menurut gue percaya kita harus give credit where it's due ya. Bung Rindra ini, kalau misalnya teman-teman di Malaka merasa bahwa dark jokes Coki Muslim, sebenarnya harus saya luruskan. Oke. Salah satu yang pertama, kalau bukan yang pertama, kalau konteksnya stand up komedian mungkin. Kalau yang lain saya kurang tahu, tapi kalau konteksnya stand up komedian, mungkin salah satu yang pertama adalah Bung Rin. Yang di Indonesia. Gimana tuh sejarahnya bang? Atau mungkin lebih Coki lebih tahu karena saya nggak terlalu merhatiin waktu dulu materi saya kayak apa. Iya, kayak gimana itu Coki? Adalah kalau dulu itu ada 2000 kalau nggak salah 2012 mungkin. Awal-awal ya. Awal-awal 2012 2013 itu salah satu tempat di mana kita bisa unjuk gigi kemampuan stand up kita tuh cuman ada di 2 stasiun TV waktu itu. Sampai sekarang masih ada, satu Kompas TV sama satu lagi Metro TV gitu. Jadi dulu YouTube juga belum sebesar itu, baru mau naik sih kayaknya ya dulu ya. Belum 2013 belum ada gitu. Maksudnya sudah ada tapi belum senaik sekarang. Jadi lo bayangin Fer, Bung Rindra ini di salah satu stasiun TV dia membawakan materi-materi dark gitu. Contohnya? Seperti tidak bijak kalau saat ini. Contoh apa? Kenapa tidak bijak di YouTube sebenarnya? Kan itu bisa tayang di TV, Coki. Bisa tayang di TV. Waktu itu ada yang tembus tayangnya ini apa namanya? Yang mana? Yang itu yang bayi. Yang bayi nggak tembus. Oh, yang bayi nggak tembus ya. Yang ada ini yang waktu dulu yang tembus itu ini apa namanya? Sebenarnya ini nggak dark ya. Jadi waktu itu saya lagi. Biar kita aja yang menentukan ya. Nggak, waktu itu saya nih benar nih nggak ada. Ini waktu itu saya lagi naik kereta, terus habis itu ada yang duduk itu. Ya. Ada orang jelek gitu, dia duduk di yang bagian orang-orang ibu hamil sama yang buat orang cacat gitu loh. Itu habis itu disabilitas, yes. Iya, disabilitas kayaknya tuh jelek bukan cacat deh gitu, cuma ngomong gitu aja di TV. Iya. Itu kan nggak dark dong. Iya.
Enggak dong. Enggak. Dan kita sepakat jelek itu bukan cacat. Bukan. Malah sebenarnya ada filosofi yang ingin lo taruh di situ kan sebenarnya kan, bahwa ada kesalahpahaman orang bahwa banyak orang menganggap kejelekan itu dimasukkan ke dalam kategori disabilitas, padahal sebenarnya enggak. Itu yang mikir jelek itu disabilitas lu atau enggak ada yang mikir jelek itu disabilitas. Tidak ada. Cuman kok lu bisa mikir ke situ masalahnya? Enggak ada kan, enggak ada. Gue yang dijebak. Jelek aja, cuman jelek. Ada yang jelek banget. Tapi memang mungkin itu bisa. Kadang ada yang bisa apa bang? Mungkin itu bisa masuk disabilitas kalau yang jelek. Ya kalau jelek banget. Ada masih yang kayak kayaknya nih kan ada kalau mamanya beberapa tuh yang jelek nih ya. Kalau mamanya saya sih sebagai konteksnya sebagai laki-laki, mungkin ada yang kayak perempuan gitu kalau mamanya. Nah ada tingkatan jelek di mana kalau kita minum mabuk, ini si jelek ini jadi lumayan lah, jadi bisa catat. Ya benar. Jadi kalau maksudnya kayak kalau bisa gitu ya. Ada lah yang kayak gitu. Kalau kita mabuk banget. Nah tapi ada yang level jeleknya tuh yang kayak mabuk pun nggak cukup. Mabuk pun pengen kita ajak berantem. Jadi kayak maksudnya yang levelnya begitu. Nah itu mungkin bisa diparkir khusus itu loh, parkir. Betul. Harus ada ruangan sendiri mungkin. Iya ada ruangan. Dia boleh diparkir yang ada kursi rodanya kalau mau. Yang ini keluar di TV nih. Saya kurang tahu kalau bagian ini. Keluar nggak bang waktu itu? Aku aja lupa pernah ngomongin. Tapi intinya pada saat itu di panggung-panggung off air pun, Bung Rin juga terkenal lekat dengan dark comedy. Saat itu udah ada julukan dark gitu nggak sih? Udah kayaknya ya, lupa. Kayak dark humor gitu. Dan fun fact pada saat itu salah satu sosok yang udah lama di komunitas yang memberikan kesempatan untuk naik ke panggung besar tuh salah satunya selain stand up Indo tentunya ya, Bung Rin. Jadi waktu itu Bung Rin bikin special show, namanya gue inget banget, Limit Break. Judul namanya Limit Break kan. Waktu itu gue sama Muslim jadi openernya. Lucu banget. Special show-nya pada saat itu gitu. Itu tapi itu way back tahun berapa ya? 2000. Nah, tapi waktu itu tahun 2017, 18 ya? Kayak 17 deh. 17. Ya. Berarti gitu. MLI udah ada waktu itu ya? Belum. Masih ada baru Coki Muslim. Baru ingin menuju ke MLI, tapi kita kayaknya kurang lebih. Jadi itu profil Bung Rin. Terus kenapa bang bikin Kementerian Kegelapan? Apa yang berusaha lu coba untuk munculkan di Republik ini? Apakah jadi antitesis dari Hogwarts kah, atau apa gitu? Tidak, justru ini ada ini apa namanya Kementerian Kegelapan ini dibuat karena kami di Kementerian Kegelapan itu sangat percaya Indonesia Emas tahun 2045. Tapi hijriah. Nah itu kan menuju ke sana kan lumayan gelap tuh. Nah kami yang mengawal menuju terang itu gitu loh. 2045 Hijriah ya. 600 tahun lagi lah kira-kira mulai. Betul. Itu udah circle of life itu ya. Dari generasi kuat menghasilkan generasi nyaman menghasilkan. Nah kita di fase mana nih bang kira-kira? Sekarang di fase lagi masuk nih ke kegelapannya gitu. Berarti setelah ini nih bakal. Setelah ini gelap dulu nih lama. Gelap. Habis itu nanti 2045 Hijriah kita akan jadi negara maju. Iya. Berarti mirip-mirip filosofi Phoenix ya. Dimana Phoenix itu kan datang dari ashes kan, dari debu gitu. Dia naik ke atas dan akhirnya dia menjadi sesuatu gitu, being yang powerful gitu. Tapi dari penjelasan Bung Rindra ini yang gue tangkep, dia nggak ngelihat arah Phoenix itu lahir, Cok. Saya cuma membawa sampai jadi abu doang. Iya. Kayak gak ada cerita kan, biasanya ada circle nih ya. Masyarakat yang susah melahirkan tough, masyarakat yang tough. Dia sampai masyarakat yang susah nih 600 tahun katanya Coki. Oke. Hijriah. Iya 600 tahun lama sekali. Iya. Lama sekali. Dan sejauh ini belum ada imperium atau apapun yang bisa bertahan sampai 600 tahun ya. Bahkan Inggris pun ya susah lah, itu agak. Berarti ini kegelapan absolut berarti bang. Ya kita harus melewati itu dulu. Kan katanya kan kalau bonus demografi kan yang dijanjikan tahun 2045 tuh bonus memang, tapi ya di dalam kegelapan itu, jadi ya makin banyak yang bisa menjadi abu demografi. Iya. Kita mungkin agak kita track ke belakang dulu kali Fer. Track record dari Kementerian Kegelapan as a media berarti bisa dibilang ya. Kementerian dong. Anda salah juga. Saya salah. Tadi udah di Ruko, udah proper sekali. Lebih proper dari banyak kementerian yang lain ini. Sudah di Ruko. Bahkan sudah terbentuk sebelum pemerintahannya terbentuk. Udah kayak PCO.
PCO tuh terbentuknya pas sudah ini terbentuk. Kami sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ke track record sepak terjangnya Kementerian Kegelapan nih sempat menjadi salah satu pendukung vokalnya 02 dalam kampanye kemarin. Oh betul. Iya betul. Dan akhirnya di Pilkada Jakarta ya memilih dari 3 calon yang ada pada saat itu dengan sadar dan pertimbangan yang nanti kita akan tanya-tanya. Iya matang pasti. Dengan matang memilih salah satu calon yang ternyata menjadi kuda hitam ya pada saat itu. Iya, dia mengguncang, yaitu Pak Darmakun. Pak Darmakun. Dan wakilnya, mohon maaf saya beliau. Kunwardana, itu Darmakun tuh sepaket. Oh, oke. Iya. Saya kira itu nama satu orang. Iya, kalau waktu kecil Darmacan, kan udah ke Jepang kan ya. Kemarin ke Jepang sih, ada Darmacan memang. Darmacan. Iya. Makanya kalau mau terpilih dia jadi Dharma Sama. Kami pengen status sosial. Iya. Dipanggilnya Dharma Sama. Dharma Sama. Ini biar deket tuh pakai kun. Oh, berarti ada filosofi di balik filosofi. Ada. Iya benar. Jangan remehkan kawan. Kayak Naruto kun gitu. Oh iya benar. Hokage sama. Hokage sama. Ya, yes. Kenapa kami mendukung? Maaf kalau mamanya langsung menjawab sekarang ya itu kami pengen membawa Darmakun menjadi Dharma Sama. Oh, hanya sesimpel itu ya? Iya, salah satunya itulah. Oh, salah satunya itu. Yang lain, faktor lain Bang, kenapa? Karena kan sebenarnya eskalasi waktu itu kan lumayan berimbang nih sebenarnya kan. Ya. Nama-namanya tuh nggak ada yang mencolok banget. Kenapa Darmakun gitu? Kenapa nggak? Tapi emang mending Darmakun daripada RK waktu itu ya. Ya, tapi nggak tahu. Kita tanya aja yang punya pertimbangan. Apa ada trauma dalam mobil curhat atau apa waktu itu ya? Mobil curhat kan belum ada waktu itu. Kalau udah ada, kalau sudah ada kami makin pasti 2. Pasti 2. Kami sebenarnya konsistensi aja waktu presiden pilih 02, sekarang pilih 02 lagi gitu. Malah shifting. Dari 02 kan Pak ini kan Pak Prabowo dan Mas Gibran 02. Pak Darmakun 02 juga. Jadi kami konsistensi aja waktu itu kalau tiba-tiba RK itu nomornya 02 mungkin kami pilih RK. Oh, sebenarnya hanya konsistensi. Kami suka angkanya aja. 02. Jadi yang kun tadi udah gugur dong semuanya. Enggak sih, awalnya begitu. Awalnya begitu kan kami belum tahu. Awalnya belum tahu terus tiba-tiba pas ngelihat profilnya beliau, wah ini dia nih yang ku cari ternyata. Orang yang sangat anti kemapanan. Kok bisa tuh Bang? Kok bisa dia anti kemapanan beliau? Pokoknya dari semua kan dia kan ini kan saya yakin tuh di antara semua calon-calon yang tidak divaksin tuh cuman dia. Iya, saya juga cukup percaya dengan notion itu. Dia bilang begitu kan. Bayangkan ada orang yang karena ini ada bisa kita konsumsi di mana-mana. Beliau ngomong sendiri. Iya, bayangkan dia berani bilang di di depan kamera. Oke. Orang tuh divaksin itu karena mereka dengan ilmu pengetahuan saja gitu loh, tidak dengan keimanan menerima benda asing dari luar. Karena kalau mamanya melihat dengan ilmu pengetahuan itu udang di balik batu itu hanya melihat batunya, sementara keimanan kita melihat udangnya. Korelasinya di mana? Saya juga kurang paham sama sekali. Tapi dia bisa ngomong kayak gitu. Iya. Itu langsung ini dia. Iya sih. Ini dia yang dibutuhkan. Bukan karena beliau yang bodoh, kita yang belum sampai. Betul. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai peta kekuatan pada saat itu ya, peta kekuatan pada saat itu kan ada Pak Pramono Anung yang masuk terakhir. Iya. Dan itu kan besar-besar sekali kan. Maksudnya itu adalah partai politik dan yang Anda dukung itu, yang lo dukung itu Bang adalah independen. Iya. Dan ini fun fact bisa kalian cek dalam sejarah Pilkada Jakarta, suara independen terbesar itu dipecahkan oleh Darmakun. Dan jujur itu mengganggu 2 kontestan lain. Iya. Kenapa deg-degannya jadi sama kami? Iya. Karena bisa sampai 6% bos. Iya. Naiknya ya? Iya, kalau nggak salah terakhirnya di 10% ya. Awalnya elektabilitasnya 1,3. Iya. Pertama banget. Terus naik jadi 3, berapa? Habis itu terakhir 10,6. Tapi ini pertanyaan serius Bang. Lu tuh beneran ada di tim sesnya berarti waktu itu? Iya. Dan ada nggak sih waktu kenaikan? Anjir, gue baru sadar dia pakai topi red ribbon anjir. lanjut. Ada nggak sih waktu kenaikan tuh? Kayaknya ini bisa nih gitu. Ada nggak ada rasa-rasa gitu dari kun bersaudara ini? Kayaknya bisa. Oh maksudnya menang. Iya. Kayak ada harapan gitu. Atau 2 putaran lah. Bisa. Kalau ngomong kayak gitu, saya cuman bisa gimana ya? Saya tuh percaya diri, namun sebisa mungkin tidak halusinasi.
Iya kan Abang, mereka. Oh iya, enggak waktu itu pas kan mereka pas udah selesai nih kan 10, sekian gitu tiba-tiba wah kami sudah kayak sebagai menang, tim ini udah kayak wah nih pencapaian yang luar biasa dong. Ya, udah perayaannya lebih besar dari Pramono Anung kayaknya. Iyalah. Ini bukan menang tapi ini statement kan ke 10. Terus tiba-tiba setelah nggak beberapa lama kemudian dari pihak salah satu timnya kami tidak percaya hasilnya. Oh jangan, tolong. Itu tolong jangan. Ini udah bener. Kami akan bawa ini ke KPU. Jangan. Ini udah segini aja. Nah, kalau dikulik malah turun. Jangan. Ini udah bener. Aku panik. Karena secara rekor udah impresif itu. Udah cukup impresif sekali. Mungkin kita harus kasih tahu ke teman-teman mungkin yang tidak paham konteksnya seberapa impresifkah rekor 10%. Jadi terakhir kali kita ada calon independen yang seperti pada umumnya waktu itu Pak Faisal Basri kalau saya Faisal Basri itu dia mentok di 5% waktu itu. 5%. Dan pada saat itu di masanya gue inget banget Bung Rindra dan Pak Ferry itu didukung oleh banyak sekali influencer yang memang idealis gitu. Oh iya waktu itu. Pada saat itu waktu Twitter masih belum setoksik sekarang. Namanya masih Twitter bahkan. Belum X. Waktu itu ada Panji Pragiwaksono memberikan saya tidak tahu ya apakah memilih atau simpati kepada beliau. Enggak memilih. Beliau bilang memilih Pak Faisal Basri, bahkan Mas Angga memilih nama household seperti Panji pun tidak bisa menaikkan itu sampai ke angka 10%. Dan itu Pak Faisal Basri yang emang reputasinya jelas, keilmuannya jelas, pakarnya jelas. Ini calon yang bilang cell phone itu adalah alat untuk mematikan sel, makanya namanya cell phone. Jadi phone itu membunuh, sel itu sel, membunuh sel. Nah kan magisnya sampai sini. Ada bunyi-bunyi nih dari beliau memang. Tapi gue menarik untuk ngulik cara kerjanya dong Bung Rindra. Jadi saat lo pada akhirnya kan lo bilang lo jadi ini kan Bung, jadi tim suksesnya beneran kan? Kami ini kalau dibilang tim sukses kan mungkin kesannya kayak dibayar, kami tidak. Kami berpartisipasi. Kami relawan. Sebut kami relawan. Sebagai relawan beliau menawarkan konsep kepada beliau supaya akhirnya di approve itu pasti challenge juga dong. Challenge juga sebenarnya enggak juga. Kayaknya beliau kayak let's go aja lah gitu loh, kayak gitu tipenya. Jadi sama saling let's go. Waktu itu kan ini kami tuh baru pertama kali ketemu. Kan sama timnya aja sebelumnya kan. Kami tuh deketnya sebenarnya sama wakilnya. Pak Kunwardana sang bayi ajaib itu kan. Iya. Penggemar MU ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah penggemar MU. Harus ada terakhirnya. Enggak, jadi udah biasa sobat. Baik. Udah ngerti rasa kalah. Udah masokis. Udah legowo. Udah. Silakan. Terus habis itu ya udah kita pernah kali ketemu tuh pas di debat terakhir. Di debat terakhir yang di Hotel Sultan waktu itu ya. Iya. Nah itu Pak Darmanya tahu kami maksudnya gimana cara kami itu kan bikin konsep itu Jakarta Skizo waktu itu kan. Iya, Serikat Independen Zero Oligarki. Nah, itu terus, singkatannya itu maksudnya ente jangan langsung ketawa dulu. Iya, Serikat Independen Zero Oligarki. Itu lebih susah approach beliau atau bikin singkatan itu? Ternyata singkatannya lebih sulit. Tapi kalau mamanya itu kan sama lah. Karena beliau terkenal. Habis itu ketemu, wah tahu nih ini yang skizo itu kan betul Pak gitu langsung. Nah jadi ngobrol. Waktu itu kami kasih tuh baju kami kan. Dia kan ada getuk tular adab namanya kan. Kami kasih baju. Terus dia pada saat itu langsung buka baju, ganti baju. Di lokasi. Nah, iya, jadi saya sudah melihat tubuhnya yang six pack itu di depan mata saya. Jadi wah nih pakai gini bagus ini didukung anak muda pakai baju. Jadi kalau kalian perhatikan di debat rekamannya itu dia akhirnya tuh ganti baju. Nah, habis itu udah lah dari situ kami kayak dekat semakin akrab. Semakin akrab. Terus habis itu di pada saat itu setelah selesai debat nih ada nih ini mungkin sekedar ini aja ya, info tambahan. Itu setelah selesai berdebat ada nih dari salah satu tim dari salah satu paslon lain datang ke tempat kami. Kan kami nomor 2 di tengah kan. Datang masuk, Pak, saya mau salaman sama Pak Dharma gitu kan. Tuh dari salaman. Pak, saya penggemar Bapak, saya juga nggak percaya COVID. Nah, kenapa nggak di sini aja?
Kenapa di paslon lain kamu udah paling tepatnya di sini? Harusnya kalau mengikuti. Ya tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang kita tidak tahu lah. Kenapa pada akhirnya dia di sana gitu. Nah pada akhirnya dulu dapat 10% dan akhirnya itu menjadi bikin semua orang kaget, mengguncang hasil pilkada, bahkan banyak pengamat politik saat itu kaget ya dengan prestasi yang diraih oleh. Ini kan kontribusi Kementerian Kegelapan ini luar biasa sekali kan ya. Memberikan ya kan orang biasanya calon alternatif, solusi alternatif. Ketika Kementerian Kegelapan lahir, alternatif sekali ini, benar-benar alternatif sekali. Dari alternatif. Iya. Kalau udah rock itu double alternatifnya. Iya. Itu kan sebuah balik lagi ini bukan kekalahan, ini pencapaian. Statement. Nah, next stepnya itu apa itu? Setelah ini kan luar biasa, Jakarta Skizo diterima semua orang. Iya, betul. Terus dapat 10%. Terus Kementerian Kegelapan kan masuk nih portonya berarti nih. Berhasil nih. Berhasil mengantarkan deliver gitu. Selanjutnya aim-nya apa? Aim-nya kelihatannya kalau bisa sih idealnya nanti 1 tahun ke depan ya setiap orang ada membicarakan sesuatu tuh dia diakhiri dengan hidup Jokowi gitu, terakhirnya begitu. Jadi kayak diskusi kayak gini nih, diskusinya nggak perlu penting, nih apa namanya, misalnya ngomongin jusnya enak ya, jusnya enak manis segala macam, terus terakhirnya diem daripada dead air, hidup Jokowi gitu. Coba kan pelan-pelan itu perlu bisa dibiasakan. Tapi itu cukup kan dicontohkan nama presidennya. Saya hanya mengikuti arahan beliau. Tapi secara projection apakah itu mungkin terjadi? Ya dicoba aja dulu. Nggak ada salahnya juga. Ya benar sih ya. Ya bisa sih. Dan waktu itu presiden lagi dead air ya, langsung hidup Jokowi. Kayaknya tiba-tiba aja langsung kayak gitu. Pas saya nonton. Ini dia nih. Ini dia. Hidup Jokowi. Iya, ini dia. Mantap banget itu. Tapi yang gue lihat ya, Pak Fer, Bung Rin ini ada beberapa kali tadi kita perhatikan ada momen ini dia, ada momen ini dia, ada momen ini dia. Berarti lu secara pribadi itu juga ngikutin politik ya sebenarnya? Ya kurang lebih lah. Mungkin sebenarnya karena sekarang tuh keadaan negaranya begini tuh nggak ngikutin pun terpapar. Oke. Algoritma dan yang lain-lain ya. Saking hebohnya kayaknya. Sama dampaknya. Iya, dampaknya. Iya. Terus untuk lo mau bisa membedakan nih, kalau kita ngomong absurd kan sekarang kayaknya bare minimum berita politik kan pasti ada unsur keabsurdannya kan. Iya. Untuk membedakan mana berita yang itu hanya ordinary absurd, mana yang ini dia momen. Itu gimana? Itu menarik tuh karena dia beberapa kali kan insting ini dianya tuh. Iya. Kapan momen ini dia? Kepala babi momen ini dia nggak? Ini dia. Iya. Kepala babi lebih momen kepala babi ini dia atau respon juru bicaranya yang ini dia? Tentunya yang satunya. Mantap sekali kan. Itu saya pas denger kayak wow. Ini dia. Ini dia. Iya. Kepala babi hanyalah kepala babi kawan. Iya, hanya menjadi kepala babi. Cuma jadi kepala babi yang diantar aja kayak gitu kan. Namun komentarnya. Iya, betul. Ini dia. Gitu itu ini dia momen. Iya. Udah tahu belum hasil dari penyelidikan institusi yang ditugaskan untuk menyelidiki hal tersebut? Hasilnya apa, Bung? Hasilnya apa sih? Katanya sudah ditemukan. Nanti silakan ditampilkan aja biar kita ini bukan karangan saya, ini ada di sini. Sudah dipastikan, sudah mengetahui siapa yang mengirim kepala babi. Katanya ojek online. Oh iya benar. Iya benar kan? Benar itu ada. Ini lihat ini dia. Ojek online-nya ya benar. Ojek online yang mengirim. Iya. Saya tadi udah nunggu nama sebenarnya. Sama. Gua juga. Coki A1 ini kan. Iya. Itu beritanya begitu. Iya. Itu ini dia nggak menurut lo? Itu kalau kayaknya sih kalau saya, tapi tadi ini dia juga sebenarnya ojek online gitu loh. Maksudnya jadi kinerjanya apa? Jadi cara kerjanya kita tahu lah segitu. Iya, dia cuma sampai sebatas ojek online. Gua takutnya ojek online diminta tanggung jawab kan. Betul. Kalau itu terjadi ini dia juga tuh, Bang. Ini juga. Ini dianya banyak banget di Indonesia nih saya. Tapi benchmark yang untuk lo ini dia yang bisa di-post biasanya batasannya apa, Bu? Batasannya yang sejauh ini berjalan gitu. Sejauh ini berjalan kayaknya sih sebenarnya nggak ada ya, karena maksudnya begini. Iya. Segala sesuatu tuh sebenarnya kan bisa dibahas dengan cara kita masing-masing gitu loh. Nah, kan tugas kami kan mengantar. Gimana pun juga nih kami pendukung 02 gitu. Betul. Kan 02 saya juga dulu kan pada saat itu. Kalau saya sampai sekarang, bedanya kita itu Bung Coki. Saya sampai sekarang.
02 saya. Iya. Nah, maksudnya bocorannya saya tuh milih Prabowo dari 2019. Wow. 2014 waktu itu ketiduran, saya nggak milih, golput. Itu setara ojek online tadi. Iya. Kan ditanya. Ya bener sih. Gue kira bakal dijawab Hamzah Has. Iya. Hamzah Has biar jalanan dekat rumah saya waktu itu dibenerin. Anjing tua banget. Yang tahu cuma orang-orang tertentu doang gitu. Iya. Berarti sebenarnya konsisten aja dengan pilihan politik lo pada 2000. Iya. Prabowo sih. Jadi apa namanya? Jadi sebenarnya saya tuh di Twitter itu harusnya banyak musuhnya karena kan Twitter kan anak abah, let's go gitu kan. Maaf, saya pemilih Prabowo. Kementerian Kegelapan itu ada untuk Prabowo, kawan. Betul. Ini kayaknya di Twitter pemilih 02 yang paling bisa diterima mungkin ya Kementerian Kegelapan. Sepertinya iya. Apalagi pada saat lagi witch hunt besar-besarannya di X ya, lagi witch hunt besar-besaran. Nggak masuk namanya. Lu juga nggak masuk Cuki. Itu ya paling bingung gua. Yang terakhir nggak masuk. Terakhir nggak masuk. Awal pertama masuk. Pertama masuk, tapi yang terakhir nggak masuk gitu. Ada orang dalam itu. Jangan mau keluarin Cuki. Udah cukup nih. Gokil, dan growth-nya besar sekali. Gue juga salah satu yang follow Kementerian Kegelapan. Kita pernah bikin podcast. Dari mulai followersnya masih belum 10.000 waktu itu. Masih berapa ribu, dan sekarang terakhir saat video ini disuting sudah hampir 100.000. Udah 93.000 ya. Sudah 93.000. Growth-nya gila banget dan viral banget kontennya. Yang belakangan ini lagi diobrolin brain rot-nya gitu, menciptakan karakter-karakter yang luar biasa sekali. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke karakter-karakter itu, Bang, gue tuh masih penasaran 5 momen ini dia terbaik Kementerian Kegelapan. Sejauh ini. Yang jelas. Mungkin secara personal atau secara viralnya terserah. Iya. Yang lu favorit. Yang lu favorit boleh. Super ini dia. Yang ini viral banget boleh. Ini dia pertama jelas waktu Mas Gibran mengumumkan mau jadi wakil presiden. Nih, itu langsung. Ini wapres gua nih. Ini dia yang kutunggu, yang dibutuhkan untuk Indonesia Emas 2045 Hijriah. Oke. Habis itu jelas Pak Dharma kedua. Oh, agak jauh ya dari mulai itu sampai kan ini gitu kan. Oke. Oh, berarti level Mas Gibran nyalon itu nggak ada keanehan lain tuh, nggak ada tuh di atas itu sampai Pak Dharma kayaknya sih belum yang selevel itu ya. Oke. Kalau diurutin mungkin Pak Dharma di atasnya. Waktu dia calon. Iya. Jadi nanti kalau tiba-tiba nih kami tuh 2029 dukung Prabowo lagi. Udah jelas ya, maksudnya dengan asumsi dia sehat apa segala macam. Aman. Mencalonkan lagi kami dukung Pak Prabowo lagi. Kecuali kalau Pak Dharma nyalonin juga. Oh, agak berat itu. Susah. Kalau itu terjadi, kami mungkin tetap dukung Pak Prabowo, tapi Pak Dharma kalau bisa presidennya. Oh, aku ngerti. Jadi patron and client ya, patron and client. Tapi emang Pak Dharma ajaib sih. Waktu debat itu orang kan promosi visi misi. Dia ngantarin CV, Pak. Saya bisa bantu Pak Pramono. Iya. Nanti jadi nggak apa-apa saya kalian nanti jadi tenaga ahli. Itu mind blowing sih. Itu. Apakah itu one step ahead ide dari Anda, Bang? Saya juga kaget. Kayak gitu. Wah, memang nggak perlu diarahkan. Sudah mengarahkan dirinya sendiri. Oke. Nah, berarti Anda mengerti kan rasanya waktu Mas Gibran begini-begini, saya juga kaget. Oh iya. Ngapain? Iya. Yang ketiga. Wah, yang ketiga apa ya? Yang ketiga kayaknya apa yang ketiga ya? Oh, yang sama Pak Hasbil. Oh, itu tapi di Twitter itu ya, yang sama saya tuh belum dikasih konteks dong, gua itu orang Demokrat. Orang Demokrat ya. Kayaknya sama itu berjilid-jilid itu ya. Itu lumayan lucu tuh. Yang dia ini apa namanya? Dia ini kan apa? Kelihatannya tersinggung sama salah satu staf sus kami lah. Terus itu langsung ditanya, ini kau apa namanya? Kau tahu siapa aku gitu kan, dibilang gitu. Terus habis itu terus ini kan dibilang, sini mana nomor telepon kau biar tahu kau siapa aku. Ditelepon nama dia. Telepon terus habis itu, kenapa kau tak jawab gitu kan? Padahal itu telepon rumah sakit jiwa. Siapa yang orang yang dikasih nomor telepon depannya 021 ditelepon? Siapa coba? Pada saat itu saya langsung respect sama Pak Hasbil. Respect Anda. Anda tidak ada kecurigaan.
Kalau mamanya itu adalah tidak ternyata menurut beliau mungkin di tahun 2024 masih ada yang pakai Asia, makanya 021 ditelepon sama dia. Asia Hidayah ya. Benar. Berarti malah makin mengukuhkan kualitas beliau sebagai pejabat yang memang punya semangat husnuzon yang tinggi ya, dan tabayun tentunya. Tabayun. Dan respect. tabayun. Saya respect. Sekarang katanya beliau udah jadi staf sus juga. Selamat. Oh iya. Dia. Ya kayak gitu. Ya karena ini tabayunnya itu loh. Kenapa kaget? Lu udah mulai ngerti ya momen-momen ini dia kayaknya lu udah mulai bisa deh. Bisa paham gue. Pantas visioner sih. Ujungnya jadi staf sus kan? Iya. Rumah sakit jiwa. Iya. Staf sus. Di mana kementerian mana itu Bang kalau boleh tahu? Aduh, apa ya? Ekraf ya? Kayaknya kalau nggak salah sih. Tapi setidaknya dia inilah kemana-mana ngikut. Oke. Selamat, mudah-mudahan sukses. Berapa lama itu sampai akhirnya selesai berjilid-jilid di X itu pada saat itu? Sebentar sih, nggak lama sih. Sampai telepon itu setelah itu dia marah-marah juga. Iya, habis telepon ngomel-ngomel. Iya, dia habis ngomel-ngomel. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kan ini dinamika ya. Iya, betul. Dinamika. Terus apa lagi? 2 lagi ya? Dua lagi. Dua ini agak krusial ini. 2 lagi. Iya, karena angka sakral kan buat Kementerian Ke-8. Dua lebih penting dari satu ini Bang. 2 lebih 1. Oh mungkin ya itu sih deklarasi pertama yang dukungan ke Pak Prabowo yang pertama kali. Karena kan itu Kementerian Ke-8 terbentuknya di situ sebenarnya. Oh iya. Yang lo bikin video itu ya, gue ingat banget. Itu Kementerian Ke-8 terbentuk di situ. Sama terakhir ternyata Brainrot sih terakhir. Oh iya. Kayaknya sih ini dia juga tuh, ini dia. Kayak sebenarnya kadang gini kan targetnya kan Kementerian Ke-8 ini sampai 2029 tuh menambah jumlah pemilih Pak Prabowo kan. Nah, bagaimana caranya supaya yang milih Pak Prabowo itu semakin muda nih? Kita bikin first voter itu juga nanti di 2029 itu milih Pak Prabowo juga. Nah, itu dengan Brainrot. Visioner banget men. 10 langkah di depan. 10 langkah di depan. Karena untuk memundurkan orang. Lo enggak, dia udah mikir 10 langkah ke depan karena jangka mainnya 600 tahun, Bro. Jadi 10 langkah itu udah kalau buat kita udah setara 2 atau 3 langkah. Tapi karena timeline-nya 600 tahun ya dia harus. Ada yang mikir strategi Brainrot di 2025 untuk 2029. Long game. Tapi nih gue sebagai orang yang bekerja di industri kreatif nih tertarik juga nih ingin ngulik soal ini nih Bung Rindra tentang Kementerian Ke-8. Oh bukan Brainrotnya Dok? Iya. Nanti ada hubungannya dengan Brainrot. Dari postingan-postingan terutama di Instagram ya. Dari postingan-postingan Kementerian Ke-8 di Instagram itu kan bisa dikategorikan shit posting sebenarnya. Dan juga ada meme-nya juga, ada yang lain-lain gitu. Nah, sebagai kementerian yang mengalami efisiensi, itu krunya Bapak nih kok bisa sanggup gitu mendeliver apakah itu memang cara kami bekerja dengan cinta? Beda sama Anda yang sampai yang sekarang udah gak dukung Pak Prabowo lagi. Karena itu yang membedakan berdasarkan kita. kontrak. Nah, iya betul. Kalau kami tidak ada. Kami benar-benar mendukung. Berarti memang referensi culture apa segala macam itu memang di riset itu berarti. Di riset kan? gitu. Ada labnya gitu. Nggak ada kan efisiensi, Bang Ferry. Ya memang love, the power of love itu yang menghasilkan siapa aja karakter-karakter ciptaan dari Kementerian Ke-8. Mungkin nanti kita bisa tampilkan di sini kali ya. Iya. Oke. Ada beberapa karakternya. Silakan siapa yang mau mulai? Ada banyak. Itu kita buka aja sosmed ya daripada kita salah. Oke. Dari yang paling tinggi lah Pak Prabowo itu disebutnya Prabowo Subianto. Bentuknya tank. Ya. Karena dia siap ini apa membela melakukan negara, apapun membela negara. Iya, agak-agak lucu sih sebenarnya. Ini ada ini bentuknya Pak Ferry. Nanti mungkin kita bisa nanti kita minta filenya kita taruh di sini. Silakan ditonton. Iya, itu dia. Dan nanti kan diedit. Edit itu. Dan selanjutnya ini juga yang sangat menarik perhatian saya karena ini adalah ada ini saya kurang tahu namanya, tapi ini boleh dikasih tahu Pak namanya siapa Pak? Saya agak Lil Bahlil. Lil Bahlil. Ini. Kenapa itu di toples? Dia kan identik dengan LPG. LPG 3 kilo. Lil itu dari namanya. Kan kayak tung sahur. Nah iya kalau Brainrot tuh begitu. Jadi kayak ada pengulang. Saya juga baru terekspos Brainrot tuh pas bikin ginian nih. Ternyata saya suka gitu ternyata. Oh iya.
Oh itu juga pasti ini dia momen sendiri untuk pribadi Anda ya? Iya. Wah lucu ternyata begitu. Masih ada itu Coki, masih ada. Masih selain lilin. Oh iya ada lumayan banyak. Jadi filosofinya itu karena LPG. Iya. Nah karakter Lilil Bahlil ini kalau di Brain Rot kan ada latar belakangnya nih. Kalau ini apa Bang? Latar belakangnya itu dia kan ini kan sebagai dia tuh sebenarnya ini kan ikon silaturahmi kan. Kapan lagi waktu itu warga berkumpul sedemikian rupa rame-rame untuk mendapatkan sesuatu kan karena beliau. Beliau mau berkumpul karena apa? Karena LPG 3 kilo ini. Jadi sebenarnya hampir digebuk dia waktu itu kan. Betul. Jangan gebuk kemiskinan kami. Keren banget itu kata-kata ya. Betul. Iya, terus dia cengas-cengenges. Jadi ini adalah mungkin bisa dinobatkan nominasi sebagai salah satu bapak keakraban mungkin. Iya. Bapak persatuan. Bapak persatuan, bapak keakraban. Iya. Gitu. Menemukan kaum borjuis dengan marginal kan. Iya, betul. Terus waktu sebelum peristiwa itu mungkin nggak kenal tetangga. Betul. Udah lama di sini Bu. Iya. Pas itu gitu. Rahmannya udah SMA sekarang ya. Udah lama nggak ketemu gitu. Iya, kapan momen-momen habis itu tali silaturahminya semakin betul. Dan ada lagi karakter Brain Rot, coba mungkin bisa dibantu. Ini namanya siapa Pak? Itu oplosan ini. Oplos ini. Kalau ini isu bukan orang ya. Ini isu. Maksudnya kan nih maksudnya biar yang muda-muda pun paham lah. Aware. Kayak gitu kan tujuannya kayak begitu. Yang paling kan itu kami bikin 2 part kan. Ya. Yang pertama tuh yang kayaknya yang paling tenar itu Lilil Bahlil sama Corbusiero da Gusquero. Corbusiero da Gusquero. Iya, dia cukup populer. Ternyata banyak yang suka orang. Pernah dibikin vote nggak tuh? Popularity dari karakter-karakter yang sudah di-develop sama kelihatannya nanti ya ke depannya mungkin kami akan bikin sebuah mungkin turnamen lah dia tuh. Untuk menentukan siapa yang turnamen paling by vote. Iya, turnamen siapa siapa anomali terkuatnya kita harus harus mendengar ini juga kan aspirasi warga. Betul. Apalagi kan secara umur tren kan juga kita nggak tahu umur tren berapa. Jadi mungkin karakternya dibikin banyak dulu di jumlah yang cukup baru nanti akan dibikin babak knockout, ada home away. Mungkin bisa begitu. Ntar saya pertimbangkan lah. Karena kebetulan tapi ya kembali lagi ini kan kementerian yang di efisiensi ya. Jadi ya mungkin sabar nunggunya sabar. Agak antusias sih gue di situ. Oke. Bener-bener kayaknya persaingannya itu luar biasa gitu. Ada yang tank, ada yang gas LPG. Kan? Betul. Gimana ceritanya tank lawan gas LPG ini Coki? Betul. Itu dia. Nanti kita lihat by vote nanti. Nanti aku kabarin. Dan ini juga menunjukkan bahwa ternyata dari Kementerian Kegelapan menunjukkan bahwa ternyata efisiensi harusnya tidak mengurangi kinerja sebenarnya. Satu staf sus cukup ya. Kami kebetulan sekarang ada 3. Agak banyak. Agak banyak. Oke. Ada 3. Ada 3. Atau staf biasanya nggak ada tapi. Nggak ada, khusus semua. Nggak perlu lah staf biasa itu. Masa namanya yang di atas bagi-bagi staf sus kami enggak? Oke. Staf sus kan banyak. Betul. Saya ngeliat aja sekarang. Betul. Gimana? Dan gua rasa juga independensi yang diberikan kepada Kementerian Kegelapan ini cukup banyak. Mereka nggak independen. Mereka tapi maksudnya pemerintah. Maksudnya ruang gerak yang diberikan kepada Kementerian Kegelapan ini cukup banyak karena cost-nya literally 0 APBN kan. 0 APBN. Jadi tidak ada SOW, tidak ada KPI yang memang harus dipenuhi. Indikator kinerja utama tuh kalau di PNS. Nggak ada. Jadi tolong beli merchandise kami karena dari situ pembiayaannya. Betul. Mandiri. Memang harus dilakukan seperti itu tuh memang harus dilakukan. Menanggapi isu reshuffle gimana Bang? Nah, kami sih kayaknya aman lah. Aman. Buat apa di reshuffle kan nggak ada biayanya juga, 0 APBN kami. Loh justru itu nggak bisa jadi bancakan proyek kan? Bancakan proyek. Ya sudah kalau mamanya para pemerintah yang tiba-tiba tertarik bikin kampanye bersama mul yo solo lolo silakan aja kalau mamanya dari itu ada karakter baru lagi. Boleh aja, maksudnya terserah mereka kalau mamanya mereka mau, maksudnya bancakan proyeknya seperti itu ya nanti kita bisa bicarakan. Ya sejauh ini selalu terbuka semua kemungkinan. Jadi kayaknya emang kalau performa kementerian tuh diurutin tuh Kementerian Kegelapan nomor 1 sih sekarang. Seharusnya sih ya. Ya kalau dari penerimaan warga ya itu kelihatannya kita bisa inilah dipertanggungjawabkan lah. Dan track recordnya bagus kok, kayak yang didukung waktu Pilpres menang, terus yang didukung waktu Pilkada walaupun tidak menang tapi statementnya juga luar biasa. Rekor itu dalam sejarah Pilkada Jakarta. Tetap rekor kami 100%, sama-sama tetap 1 putaran.
Oh iya betul ya. Iya benar. Yang pertama 1 putaran, yang ini 1 putaran, gitu. Nah kalau dari Bung Ferry sendiri nih, melihat kinerja Kementerian Kegelapan sebagai orang yang juga melek politik gitu, apa kelebihannya Kementerian Kegelapan dibanding mungkin yang lain-lain gitu kalau Bung Ferry melihat gitu? Prinsip sih. Mereka tahu apa yang mereka kerjakan kan. Iya. Jadi di semua platform juga diterima gitu loh. Kemarin yang AI nggak diterima tapi sempat kena hantam juga. Oh iya yang Ghibli. Kena hantamnya tapi di Twitter, biasalah. Biasalah. Iya. Kami lupa di Twitter itu kandangnya orang yang tergantikan sama ya. Lupa kami. Ya itu sorry bro. Sorry bro Densis. Iya. Itu berarti kan mereka harus belajar. Iya. Namanya kan tidak ada yang sempurna di sini. Iya, betul. Tidak ada yang sempurna di sini. Manusia tempatnya salah. Berarti harus ada jubir yang baru. Jubir AI. Aduh. Jubir AI. Ya, nanti saya coba deh. Mungkin Pak Gibran kalau lagi nggak banyak kerjaan, tolong jadi jubir kami. Oh, menarik. Dia jubir AI. Tidak ada yang lebih AI di Indonesia ketimbang betul Pak Gibran. Itu karakter ininya apa? Anomalinya? Fufu Baba Fufini. Fufini ya. Beliau itu kami tribute ke beliau. Jadi ya maksudnya kalau mamanya itu juga waktu kami tuh sangat terinspirasi sama waktu video beliau yang dia datang ke ini UPH, udah lihat belum sih? UPH. Oh iya yang terbang gitu. Nah, nanti coba lihat itu kayak mimpi demam. Iya, betul. Kayak mimpi demam. Mimpi demam, betul. Betul, iya gue tahu lagi. Tapi buat saya kalau penggunaan ini sebenarnya bukan ya, tapi penggunaan kayak animasi apa segala macam itu masih dipegang oleh idola saya, Mas Ibas. Anda nanti coba lihat ya. Saya sudah melihat. Anda sudah lihat kan? Yang COVID itu legend sih. Yang gini ya, yang apa dia masuk ke dalam bilik gitu. Dia ada kampanye waktu itu. Ada kampanyenya, Fer. Coba lihat. Nanti mungkin kita itu UPH masih kalah itu. Bodoh. Nggak ada apa-apanya. Nomor 1 dia untuk animasi kayak begituan. Coba dia waktu itu mau jadi presiden. Mungkin akan ke sana ya. Ada kemungkinan. Tetap ada kemungkinan. Dulu tuh Twitter yang di follow sama Pak Wapres ini satu-satunya juga Mas Ibas ya waktu itu. Iya. Jadi akun Gibran Rakabuming itu followingnya cuma udah pasti inspirasinya dari situ. Betul dari situ. Waduh, betul itu mau jadi apa sih waktu itu ya? Gue lupa juga. Tapi waktu anggota DPR. Anggota DPR. Iya, dia pakai animasi waktu itu. Di zaman saat animasi itu kayaknya belum terlalu populer buat kebanyakan orang awam. Pak Ibas ini di OG kalau buat saya. OG. The founder gini ya. Founder. Dia bener-bener. Iya. OG original Gibran, bukan original. Betul. Gibran melihatnya beliau. Karena kan awalnya dari beliau kan. Iya, itu pertama kali lihat, aduh, demam gak ya gitu kayak mimpi demam. Tapi itu karya agung itu. Karya agung. Jadi bukan si Bosch itu masterpiece. Waduh, masterpiece. Setiap masterpiece tuh always had cheap copy gitu. Iya. Gibran itu cheap copy-nya berarti. Nah, enggak. Ya mungkin kalau cheap enggak sih. Tapi ya intinya OG-nya tuh masih Mas Ibas. Tapi ada juga satu masalah yang mungkin nanti cepat atau lambat harus Bung Rindra selesaikan ya sebagai menteri dari Kementerian Kegelapan. Jadi kan karena kinerja Kementerian Kegelapan yang sangat baik ini, akhirnya banyak yang ingin bergabung. Salah satunya Ferry Irwandi juga ingin join ke PNS gitu. Iya, nanti kalau misalnya demand-nya sudah sangat banyak sekali, apa rencana ke depannya gitu? Apakah akan buka rekrutmen atau nanti akan ada juru bicara? Oh iya, ada departemen kegelapan yang lain. Jadi gitu. ada unit eselon 1-nya, unit eselon 2-nya. Ya secara approval masyarakat nanti makin tinggi kan. Karena kalau kata Paman Ben itu apa? Yang mana? Great power, great responsibility. Ya. Gitu. Itu kan pasti datang secara nature ya. Di zaman yang semakin gelap gitu kan. Ya mungkin kami pertimbangan lah ya. Mungkin kalau mamanya Bang Ferry tertarik jadi jubir, mungkin kami soal yang AI tadi kan juga kelihatannya salah langkah gitu loh. Mungkin kami butuh kayak lebih banyak lebih baik insight. Mungkin Bung Coki juga bisa bergabung. Saya sih sangat tertarik sekali ya melihat game plan dan konsep dari Kementerian Kegelapan ini gitu, dan saya rasa buat teman-teman yang belum lihat medianya itu ada di platform mana aja sih? Bung? Instagram, TikTok, sama di Twitter sih. Instagram, TikTok, Twitter. Bisa langsung dilihat aja. Menurut gua itu salah satu pelipur penat
itu mengingatkan gue sama semiotika Adiluhung sih. Iya. Sama penahan rasa berak gitu. Tapi dengan modernisasi dan sentuhan brain rot. Ya dengan masa sekarang aja gitu. Iya. Betul. Kami sudah dapat teguran dari TikTok. Di TikTok. Jadi ada warga yang DM kami bilang, kalian ini aja menghina tokoh-tokoh tertentu. Marwah brain rot gitu. Brain rot jangan dipakai buat seperti ini. Siap. Maaf, sarjana brain rot TikTok. Agak on point. Siap, maaf sarjana brain. Ini kami anak baru soalnya. Iya, paham. Ini rotnya tuh belum terlalu rot. Jadi betul. Yang rotnya udah membusuk banget tuh kan tersinggung. Betul. Berarti memang ternyata bahkan culture seperti brain rot pun ada gatekeepernya ya. Ada. Dia tipe-tipe orang yang kalau puasa dibangunin orang tua tidak bisa dibangunin sama tung. Sahur. Baru bangun dia. Kayaknya itu udah bare minimum ya. Bare minimum. Bare minimum. Kayak nggak mau naik pesawat ngeliat ini mukanya kok nggak buaya, nggak mau naik. Kayak begitu. Brain rotnya udah begitu. Iya. Jadi udah kayak begitu. Jadi levelnya udah kayak kami ini anak baru ya harus belajar sama sesepuh. Iya benar sih, harus tahu adab sih. Iya paham. Mungkin secara umur masih SMP atau SMA, tapi secara expertise mereka duluan. Beda. Dia mungkin sudah mereka duluan. Kalau kata ini kan bowonya TikTok itu kan, lu baru nyebur, gua udah berenang. Wah, kata dia. Begitu. Iya, Bowo bilang gitu. Waktu orang joget-joget di TikTok, dia bilang kayak gitu. Bowo TikTok yang awal-awal. Gue udah kering kata dia. Oh iya, dia bahkan udah kering, bukan berenang lagi, udah kering. Dan itu kata-kata tersavage dia selama karirnya sejauh ini. Sama senyum. Betul. Tapi katanya dia tuh mukanya sampai di band TikTok, Bos. Kenapa dia? Karena TikTok mau rebranding. Jadi aku jadi platform yang nggak alay dulu. Oke. Akhirnya tindakan yang dilakukan ngeband mukanya Bowo, kan jahat. Dulu tuh. Iya. Terlaluan. Terlalu. Jangan begitu Anda. Jangan begitu. Iya. Jadiin filter lah minimal. Iya, sebagai tribute sebagai tokoh yang walau kita suka atau tidak suka memberikan sumbangsi terbesar juga. Membawa TikTok itu jadi arus utama kan. Betul. Iya, orang taunya TikTok Bowo TikTok. Iya. TikToknya yang nggak senang kenapa Bowo gitu lah. Iya. Tapi Bung Ferry, gue mau nanya deh, ngelihat dari apa yang dilakukan oleh Bung Rindra dengan Kementerian Kegelapannya dan numbers menunjukkan bahwa itu works. Di masa yang berbeda sebelum teknologi ini ada nggak yang melakukan hal serupa? Ada. Bisa kasih kita referensi nggak? Harmoko. Tapi ya agak opposite. Dia Kementerian Penerangan, Departemen Penerangan. Iya. Ini tuh sebenarnya two side mata koin aja, Coki. Zaman menuntut orang untuk lebih gelap. Iya. Ops, shadow orang lebih suka itu sekarang. Kalau Pak Harmoko tuh menerangi. Iya. Oke. Hari-hari omong kolaborasi. Gak ada yang bilang kolaborasi. Orang berganti. Sekarang dong kan konteksnya sekarang. Konteksnya sekarang kawan. Sekarang eranya kolaborasi. Iya ya, Presiden menjelaskan. Ya, pokoknya kan belakangnya. Mumpung lu ada di sini, Bung, gue sempat lihat di postingan saya sebagai salah satu fans Kementerian Kementerian Kegelapan Garis Keras. Saya lihat ada satu screenshot di follow ya kalau nggak salah ya sama Wapres Gibran. Apakah betul? Dia betul. Udah jemput bola. Sudah jemput bola. Mungkin tertarik dengan tawaran Kementerian Kegelapan ingin menjadi. Bukan Gibran yang menawarkan diri. Iya, mau jadi jubir dia paling AI kan? Iya sih. Kami butuh konsultan. Betul sih. Betul. Mungkin kalau nanti dibukakan jalan kepada Mas Ibas ya dengan senang hati kan. Mas Ibas ya. Itu end goal kami. Mungkin Mas Gibran hanya batu loncatan kepada beliau dengan koneksi kan yang beliau bisa punya. Langsung sure. S1, S2, S3 nggak bisa langsung. Benar. Menuju langit harus ada tangga, Bos. Iya, tangganya. Di follow Gibran loh, gokil. Tiba-tiba di otak gua tuh selalu memori video COVID itu. Halo. Itu aja dia dalam bentuk manusia bukan dalam bentuk video. Coba nanti Bang Ferry lihat beneran deh. Beneran. Karena memang sudah disinggung-singgung sepertinya Ferry harus melihat ya. Jadi saya akan coba lihat. Enggak, ini bukan video Bang Ferry, ini fenomena alam. Beda. Oke. Pada saat itu kepentingannya beliau mau jadi itu anggota DPR di mana sih? Dia ada Pacitan. Lupa. Mungkin emang tren Pacitan seperti itu kali. Dia buat tren ya dong. Jadi sekarang orang Pacitan kayak gitu semua sekarang ya. Mimpi demam semuanya.
Oke, ini di post video ini di post sekitar setahun yang lalu. Jadi kita harus kalau misalnya animasinya kita harus paham. Ini dia. Silakan dilihat fenomena alam ya. Fenomena alam. Ini silakan dilihat, Pak. Ya. Dan pada saat itu ini juga momen ini dia ya. Iya. Dia menang dia. Oh iya menang ya. Coba tolong siapin Panadol atau apa gitu. Oji bro. Oji brother. Oji bro. Original Gibran. Sebelum the whole AI things ini sangat menjamur di mana-mana ya. AI. Dan masalahnya menang, men. Menang. Orang lain AI itu artificial intelligence, ini aku inisiatif. Nggak ada yang minta, dia bikin. Untuk warganya. Betul, ada momen menarik nih. Apa? Elon Musk anjing bukan dibahas. Nah, bener kan? Mantap kan? Iya benar-benar kayak mimpi demam. Kalau nggak itu loh, kalau mamanya kita bangun nih jam 7 pagi terus kita ketiduran lagi jam 9, mimpinya kayak begini. Ya kayak ini mimpi apa gitu. Bener-bener. Dan lanjut ya. Dan lanjut mimpinya bisa lebih tinggi. Kenapa rambutnya pirang gitu? Nah itu dia. Nah, Mungkin ada mungkin filosofi-filosofi. kita perlu satu episode untuk membedah ini. Karena itu durasinya lama loh, Fer. Iya, Durasinya lama loh itu. Fenomena alam itu. Iya. Dan ini harus yang bahas tuh BMKG, bukan kita. Betul. Dan saya sarankan sih. Dan mungkin BNPT kali ya. Iya. Ya bisa jadi. Semuanya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Namanya video-video dark web gitu. Iya. Itu kan pesan-pesan. Iya. Dan saya sarankan dengan tulus sih sebagai teman Anda, Bung Ferry, jangan lihat komentarnya sih. Jadi pengen lihat. Iya. Karena itu adalah aspirasi, itu adalah reaksi. Iya. Enggak Coki, komentarnya cuma 17. Iya. Videonya 800.000. Nah, itu dia maksud saya. Berarti kan ada 17 orang yang Kenapa 17 orang komen? Karena yang lainnya demam. 17 orang itu belum demam waktu itu. Coba kita setelah video itu dirilis itu tingkat okupansi rumah sakit sekitar sana tuh kayaknya sih lumayan. Oh, apakah COVID kembali lagi? Pasti gitu. Ya, tapi itu maksud saya, bukan komentarnya, tapi jumlahnya maksud saya. Iya. Dengan view, nah gini, lu kan YouTuber, gue juga sering bikin konten di YouTube. Jarang loh ada 800.000 view dengan 17 komen tuh. Iya, jarang banget. Dan komennya ini ajaib nih. Ya. Animasinya better ya daripada Keluarga Somad. Keluarga Somad siapa? Keluarga Somad? Siapa Keluarga Somad? Keluarga Somad siapa? Siapa Keluarga Somad? Tolong jelasin ke kami. Siapa Keluarga Somad? Mungkin memang beliau tidak demam, tapi memang ada konteks-konteks yang lewat ya. Ada konteks-konteks yang lewat mungkin. Gue keluarga Subianto. Ya kita tahu lah ya. Keluarga Powerful Widodo. Family lah. Ya Powerful Family lah. Keluarga Cendana Soekarno Putri. Keluarga Somad. Siapa ini Somad? Apakah ini pemimpin yang kita tidak tahu? Apakah memang ini adalah saingan beliau pada saat itu? Kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu juga. Ada pokoknya ada konteks yang lepas aja. Iya. Dan ini nih yang menangkap seperti ini kan harusnya jadi tupoksi dari Kementerian Kegelapan. Iya. Memang pas itu. Ini kita mulai menemukan kekurangan mereka dalam bekerja. Mereka nggak tahu Keluarga Somad. Iya, bener. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu kami. Maaf ya, maaf. Ini karena video ini pas rilis kami belum ada. Betul. Iya. Iya. Dan selama ini ya pernah ada selain tadi ribut dengan politisi dan di DM. Bukan ribut lah, itu namanya tabayun. Diskusi yang bersemangat. Setelah tadi diskusi dengan politisi, ada nggak momen-momen dan juga di DM oleh Gatekeeper Culture Brand Road? Itu udah tadi kan. Ada nggak momen-momen lain gitu yang akhirnya unik, aneh? Unik aneh nggak sih? Umumnya ya begitulah, dua itulah ya yang aneh-aneh. Soalnya kelihatannya rakyat itu ini cukup. Yang perlu di highlight itu juga waktu video deklarasi dukungan terhadap 02 itu, yang komen dan mendukung 01 dan 03 semua. Berarti kami kan berhasil merangkul.
Merangkul tidak ada tuh kita saling ledek-ledek dasar buzzer apa segala macam. Saya sampai kasihan sama Jari Hendrik kayak gitu loh. Terus kayak busetnya orang dihantam lulu gitu loh. Betul. Tapi ini ternyata strategi kami yang merangkul itu ternyata ada inilah cukup tepat. Walaupun sama 02 sendiri nggak dianggap. Oke. Tapi buat apa kami meyakinkan Anda? Anda kan sudah memilih 02. Betul. Saya butuh aksi ada konsekuensi. Iya, kami butuhnya meyakinkan 0103 sama golput. Betul. Karena itu targetnya kan. Ya memang dan berhasil kayak semua orang fuck lah, gue mau gelap gitu. Iya, betul. Ya kita, gue sih sebagai masyarakat awam ya sangat memberikan harapan besar kepada Kementerian Kegelapan supaya ini bisa jadi the next big thing ya. Oh, it's already big. It's already big ya. Ya, kayak gimana kita bisa gelap dalam nyaman gitu. Iya. Itu dia. Jadi bagaimana lo mengubah persepsi masyarakat tuh tidak takut gelap tapi mengembrace kegelapan itu sendiri. Mungkin bisa pakai Tasya Kamila gitu. Jangan takut akan gelap. Iya. Itu walaupun mungkin sudah tidak sesuai dengan brandingan beliau karena beliau bukan penyanyi anak-anak lagi. Udah. Kan waktu bertambah. Sorry. Ya, pokoknya Sherina udah tidak. Udah bukan. Dia terakhir proyeknya Petualangan Sherina aja. Kan masih berpetualang coy. Tapi kayaknya udah selesai ceritanya. Belum tentu loh mau. Tapi ya mudah-mudahan bisa lebih besar lagi dan target tahun ini ya diakhiri dengan semua obrolan diakhiri dengan hidup Jokowi. Iya, setidaknya 1-2 orang teryakinkan lah. Bukan cuma kami saja. Karena itu saya dicontohkan oleh presiden kita. Baik. Dan kita akan sangat happy sekali kalau nanti ada membership yang bisa kita join gitu. Mungkin saya dan mungkin bisa bikin channel YouTube, gak usah ada video, membership dulu aja gitu. Itu membership ya benar. Iya, langkah gelap paling konkret itu. Dibuka dengan membership. Dibuka dengan membership. Tidak ada konten. Tidak ada konten. Iya. Hanya membership. Ya. Ya gelap memang gelap. Layak diuji sih sebenarnya loyalitas dari army gelap ini. Oh ya, nama simpatisannya ada nama Sobat khusus. Kegelapan. Sobat Kegelapan. Halo Sobat Kegelapan. Untuk orang yang punya ide kreatif untuk bikin brand road meme banyak banget, no offense cukup kreatif juga ya Sobat Kegelapan. Iya, Sobat dan Kegelapan. Iya. Gokil. Kreatif banget. Kayaknya kita juga harus banyak belajar deh. Malah kan harus banyak belajar men. Kita kayaknya kita kayaknya diubah lah itu bang. Sobat Kegelapan ya Allah generik sekali. Kan dari antara semua kami udahlah segala hal harus kami pikirin, kalau pengen yang sederhana juga gitu loh. Keep it simple ya. Iya. Cok itu tuh penuh kehormatan tadi, penuh respect dia bicara. Iya. Enggak, tapi ya kami capek bikin ini. Tapi enggak Cok, kita kan mau dukung di PR-nya nih Somat tadi. Oke, nanti coba kami pertimbangkan. Nanti mungkin kami Somat sama mungkin Somat Kegelapan, jangan Sobat Kegelapan. Somat Kegelapan untuk respect. Atau keluarga Somat gitu. Iya. Somat Kegelapan ya, mulai sekarang kami akan panggil kalian Somat Kegelapan. Somat Kegelapan. Wah, ini yang ngerti asal usul dari nama fans ini bener-bener fans lo yang OG banget. OG banget. Dari OG soalnya. Dari OG banget. Lebih bagus dari keluarga Somat. Lebih bagus dari keluarga Somat yang sampai video ini dirilis belum tahu. Kita juga dan hubungan mereka dengan keluarga Yudhoyono kita nggak tahu. Pokoknya kompak keluarga lebih bagus dari keluarga Somat. Iya. Betul. Gue berani jamin nanti pasti tim dari beliau yang punya yang mengupload konten ini akan kaget setelah video ini diupload, pasti akan ada lonjakan komen. Iya. Saya yakin itu pasti akan terjadi. Demam. Komen. Nanti dia akan lapor ke beliau, Pak, mohon maaf ini kenapa demam? Naik lagi, ada yang nanya Somat siapa Pak? Di reply yang tadi, Somat siapa? Somat. Tapi emang konten gini tuh lucu banget. Somat. Karena pasti nanti ada yang dilihat. Ya tapi mungkin sebagai tribute mungkin izinkan saya memberikan inisiatif Bung Rindra. Boleh. Sebagai tribute kepada konten OG ini mungkin tadi kan 800 ya. 800.000. Mungkin bisa kita genapkan menjadi 1 juta. Boleh. Jadi saat video ini. Ayo Somat Kegelapan. Iya. Saat video ini diupload, coba kita tonton menjadi. Nanti saya juga akan menonton. Saya akan menyumbangkan bagian saya juga. Iya, saya pasti juga menonton supaya kita bisa menemukan keluarga ini. Untuk OG kan kayaknya 800.000 angka yang kurang. Saya rasa staff di sini juga belum pada nonton kan? Belum. Staff saya juga belum nonton. Tapi emang gue inget itu begitu lo ngomong lagi sih, Bung. Iyalah. Tapi itu kayak udah sesuatu yang terkubur gitu, terus gue inget OG gokil banget.
Jadi sekarang kepala gue tuh kebagi 2. Video masuk itu. Yang harus selalu pakai lagi jogging nih. Iya. Sama Elon Musk maku-maku tadi. Iya. Itu orang yang sama. Orang yang sama. Iya. Gokil. Kelihatannya ada yang terjadi di bilik itu disemprot apa sih? Kelihatannya mulai dari situ. Saya mengidolakan Ibas. Oke. Tapi apa next big thing dari Kementerian Kegelapan? Ada project terdekat kah? Project terdekat kelihatannya sih belum ada yang gimana-gimana ya. Kami sedang ini aja nyari somat-somat kegelapan lain. Kita bisa ngasih rekomendasi sih. Soalnya gue inget satu kawan akrab kita yang sangat mengidolakan Ibas juga sampai ada posternya. Dia Nugrah. Iya. Boleh. Cinta betul sama Pak Ibas. Pasti sudah lihat. Kalau saya lihat videonya. saya bisa pastikan. Mungkin dia tahu keluarga somat siapa. Coba tanya deh. Kan dia lebih Ibas dari kami. Iya. Nanti kita akan coba. Ini tatonya Ibas. Tatonya Ibas. Di dalam bilik semprotan itu. Iya. Ibas skin semprot. Iya. Gokil, ini eye opening banget nih, di diskusi yang eye opening banget. Iya benar-benar nggak pernah seberat ini sih di Malaka. Tidak pernah seberat ini, dan kita jadi sebagai bagian gua dan sebagai bagian dari Malaka, Anda sebagai bagian dari Malaka, kita jadi merasa di atas langit masih ada kegelapan memang. Jadi kita banyak belajar. Kita semua tuh sebenarnya somat kegelapan seperti tadi. Oh iya betul sih. Dan masih menyisakan PR kan sebenarnya. Baru kali ini kita podcast itu kita bingung. Siapa somat? Siapa? Ya sudah. Yang lebih dari keluarga yang dibandingkan dengan keluarga Yudhoyono. Somat Yono Susilo. Betul. Somat Yono Bambang. Atau Somat Widodo. Betul. Tapi lo tau gak? Gue I hate myself for this. Pokoknya pasti abis podcast ini ya, kalau ada berita aneh yang akan kepikiran gue, pasti reaksinya di kayak ini dia. Gue udah gak bisa menghapus itu dari kepala gue, Fer. Ya, jangan sampai kita yang jadi ini dia. Nanti ini ada berita aneh nih, gue pasti di pikiran gue ada mukanya kayak ini dia. Nanti gue tinggal tunggu aja di Kementerian Kegelapan. Apakah akan keluar nih? Kolab ya. Bisa membahas banyak hal. Gokil. Bahan tidak ada habisnya dari tidak akan ada habis dari karena kan kita permainannya 600 tahun. Gokil. Kalau menurut gue udah gak ada yang mau ditanyain lagi. Bung Ferry ada yang ingin ditanyain lagi? Gue tutup aja lah ya. Malaka Cinematic Podcast edisi pertama, Joko Anwar ngomongin soal pengepungan Bukit Duri. Dari Joko Anwar ke Kementerian Kegelapan itu kan udah speak volume sebagai sebesar apa. Terima kasih. Sama-sama produknya itu sama-sama bagus. Jadi kalian follow Kementerian Kegelapan di semua platform. Ada di semua platform. Ya. Bahkan ketika platform itu belum dibuat, Kementerian Kegelapan sudah hadir di situ. Kami itu bagaikan Solaria di mall. Solarianya dulu baru mallnya berdiri. Iya betul. Jadi jangan takut susah mencari Kementerian Kegelapan. Mereka yang mencari kalian. Iya, di masa sekarang ini betul kata Bung Ferry, di masa sekarang ini kita tidak usah mencari kegelapan yang akan mencari Anda. Dan kita menunggu membership YouTube-nya. Iya, nggak usah pakai konten. Nggak usah pakai konten, dibikin aja dulu membernya. Kita lihat ada seberapa. Dan mari kita bikin video Mas Ibas menjadi 1 juta view. Mungkin video pertama himne Ibas kali ya. Iya bagus juga sih. Oh, bas. Tadi ya? Iya, bas. Iya betul. Bas. Sebuah anomali. Bisa tuh dah. Itu anomali terakhir. Saya tuh nggak bisa masukin karena terlalu kuat itu. Oh ya paham sih. Nggak bisa generate. Nggak bisa. Yang lain itu kan peristiwa. Ya. Ini fenomena alam. Begitu Anda masukin konteksnya, nanti pasti AI-nya akan bertanya, maksud Anda keluarga Somat? Iya. Betul. Ya sudah. Terima kasih Bung Rinda. Ya, terima kasih banyak. Gokil. Terima kasih banyak. Anjing lucu banget, Bang.